Nah, Iko pertanyaan mungkin ambo pribadi dah, mungkin kawan-kawan juga mungkin banyak yang tanya. Iko duit sebanyak Iko untuk buat studio recording, kayak studio band, dari mana Biti? Halo, masih bersama saya, bukan masih bersama saya ya, tapi ini konten pertama saya. Nama kontennya ini dadakan nih. Nama kontennya interaksi. Interview bersama kawan seniman dan musisi. Jadi itu spontan-spontan aja. Jadi di sini kontennya ya ngobrol-ngobrol santai aja sama musisi ataupun seniman-seniman. Untuk sementara ini kita buat di Bengkulu dulu ya. Karena ya masih Corona. masih corona jadi Dan kita tisnya nggak ada. belum ada ini belum ada apa? Belum ada AdSense. Jadi baru pertama ini konten pertama banget ya yang saya buat teman-teman yang pengen tahu gimana aja sih musisi-musisi yang ada di Bengkulu atau seniman-seniman yang ada di Bengkulu, latar belakangnya atau gimana. Dan juga ini memang apa ya? Ini karena konten pertama jadi saya jelasin dulu ya. Boleh. Karena saya udah sering lihat apa ya, wawancara-wawancara sama musisi-musisi ataupun seniman-seniman Bengkulu ini waktunya kayaknya nggak terlalu banyak, juga nggak terlalu dalam pertanyaannya. Jadi kita nggak begitu tahu latar belakang apa aja sih yang ada di balik musisi dan seniman-seniman yang ada di Bengkulu. Jadi untuk yang pertama ini kita ada teman saya, drummer Antermo Band Dan Dewa 19. Iya, ada Deki Amsyah. Gak apa-apa, sok-sok seru aja. Ya. Untuk pertama, sebelum kita mulai interview, saya mau kasih 3 pertanyaan dulu buat si Deki. Mau pakai bahasa Indonesia, Bengkulu atau Jakarta nih? Pertanyaan pertama bahasa Indonesia. Pertanyaan kedua bahasa Bengkulu. Oke. Pertanyaan ketiga bahasa Jakarta. Oke, campur-campur aja lah ya berarti ya. Oke. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu, Deki ini sekarang sedang menjalankan bisnisnya ya. Bisnis recording, Dek ya. Recording sama studio band. Studio band. Latihan. Oke. Karena saya kan sudah bosan dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream ya. Jadi saya mau coba tanya dulu sama Deki. Deki itu apa sih? Ya, itu pertamanya. Sambil minum aja nggak apa-apa, santai. Deki itu mana minuman gue? Aduh, gawat. Deki itu apa sih sebenarnya? Apa arti namanya? Deki itu seorang apa? Oh, Apa sih dia di Bengkulu gitu? Deki ini bukan apa-apa, tapi insya Allah orang yang bisa jadi apa-apa. Wah. Jadi anak muda biasa yang pengen menjadi luar biasa ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi Deki di sini yang saya tahu ya, sebelum jadi anak band itu awalnya jadi anak-anak ini ya, dol ya, main dol ya. Oh, kalau dol tuh dari kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya. Kelas 2 SD main dol di Sanggar, dulu tuh Sanggar Mengsari namanya. Sanggar Mengsari. Kalau kini namanya lah jadi Arastra. Oh, Arastra. Oke. Masih jalan itu Sanggar. Sanggarnya masih jalan, tapi Amboy tidak jalan lagi. Ngapa? Nah, ini salah satu penyakitnya Deki ya. Ini yang saya tahu, penyakitnya Deki ini orangnya gampang bosanan nih. Iya dak? Kalau kayak sesuatu tidak, tapi kalau kayak cewek iya. Iya. Ketahuan sih memang. Kalau kayak suatu hobi kerjaan, insya Allah tidak bosan. Insya Allah tidak bosan. Tapi kalau kayak Tino merengam, bosan. Jadi bahasnya Tino gitu ya. Kita balik lagi ke Sanggar ya. Terus kenapa berhenti dari Sanggar itu? Ya pertama regenerasi kan. Nggak mungkin kita nak di situ terus. Oke. Karena kawan-kawan adik-adik kan, adu juga yang nak masuk kan. Yang nak dinaikkan adu juga. Kalau kita terusan di situ, itu jo isinya. Tapi tetap masih ini ya. Masih istilahnya komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Sanggar. Masih. Arastra. Terakhir Sanggar tuh bukan Arastra. Terakhir Sanggar Rambo di Nyokola Belunggu. Nyokola Belunggu, ya. Itu pernah kita buat konser dulu ya. Terakhir dipimpin sama Kak Chen, Vila. Tapi sekarang memang Ambo lah jarang ke situ.
Tapi kalau untuk support kawan-kawan, walaupun bukan belungguk lagi, bukan apapun lagi, tapi tetap disupport. Alasannya nggak mulai tidak ngumpul lagi di situ? Karena Kesibukan apa? ya kesibukan masing-masing. Yang pasti kesibukan masing-masing. Terus ya mungkin perubahan persepsi masing-masing lah. Yang kawan Iko naca Iko, yang kawan Iko naca Iko. Biasalah kontra-kontra di Iko kan, di sebuah komunitas Ya, gitu biasa. ya, beda pikiran lah ya. Jadi daripada Iko, kalau Ambo lebih memilih netral, kayak siapapun Ambo tetap berkawan gitu. Oke. Dan juga kalau tidak salah ya, Deki ini juga sempat ngajarin anak-anak ya. Tetap di ranah dol dulu waktu awal ya. Sempat ngawanin juga soalnya dulu. Ngawani anak SMA 7, SMP belum. Lupa belum banyak. Adik kita berdua itu kan ngeliat memang sulitnya minta ampun ngajari anak-anak yang memang butuh nih kan. Dulu tuh pas ngajari itu budgetnya berapa sih kalau untuk misalnya ngajari anak-anak main dol? Nari pernah juga enggak? Ambo segalo yang gini ya. Oh, segalo ya. Sampai kemarin yang terakhir kok ngambil drama musikal anak SMA 3. Yang dapat juara itu ya? Alhamdulillah. Oh, ini fotonya nih. Oh, anak-anak kamu kok. Wah, juara berapa kok? Toboko dapat juara 1 dan juara 3. Juara 1 berarti 2 tim dapat galo? Ya, dapat. Oh, ya mantap. Kebetulan yang tim pertama tuh Sanggar Ambo yang ngajarnya. Yang kedua Ambo sendiri yang bikin musiknya, bikin konsepnya, bikin dramanya. Alhamdulillah dapat juara 1 dan juara 3. Wes, beruntung lah mereka yang beruntung ketemu kau tuh, kau yang beruntung ketemu tuh. Tobotu lah. Ambo. Iya. Jadi budgetnya berapa tuh? Kalau dulu yang merasa sama kalau budget tuh, kalau Ambo kan tidak pernah ngajar atas nama Sanggar Ambo sendiri. Tapi Ambo ngambilnya atas nama pribadi. Jadi Ambo ngambil, terus Ambo cari alat gitu nana. Kalau dulu per orang, kalau yang Ambo per orangnya mulai dari 250.000 per orang. 250.000 per orang. Sampai berapa dah? Terakhir Ambo drama kok 450.000 per orang. Kenapa bisa beda-beda sih itu? Ada 250, ada yang 400. Ambo tergantung konsep dan permintaan orang-orang tuh. Oh, kalau misalnya agak rumit lebih mahal gitu ya? Iya. Udah termasuk musik-musiknya juga gitu. Iya. Oke. Iya. Kalau yang terakhir kemarin biasanya kan pakai pakaian tuh kan, pakai baju. Tapi yang anak-anakku kemarin tidak pakai baju. Oh, baju dari Tobotu sendiri ya? Karena pure dari konsep awal sampai terakhir, sampai menggilo terakhir tuh, situ tuh ngangke bukan ngangke alat sih, bawa anak-anak tuh Ambo sendiri. Dibantu deke Korinya Bambang tuh. Oh, si Kori kalau sekarang Kori White Frame ya? Yang galak di Truli itu. Nyon jalankan konsep tarian Ambo. Oh, jadi kalau misalnya ada konsep tari dia diundang gitu. Dapat bagian juga ya? Dapat bagian. Emang Kori lah lama ya kayak tahu ya ngikut ya? Kalau untuk ngajar baru sekali Kori. Ngajari Ambo. Cuma kenalnya lah lama ya? Kenalnya lah lama. Dari tahun berapa tuh? Ambo tahu Kori tahun berapa? Aku jadi bahas Kori yo. Ya apa-apa, kita kan basing-basing aja. Pokoknya ngobrol-ngobrol yang berisi ketemu Kori pokoknya pas pertama kali Ambo main ke Sanggar Gendang Serunai. Benar gak sih namanya? Ya pokoknya sih itulah ya. Iya. Kode Gendang Serunai. SGS. Iyo, rak. Iyo itu namanya, tidak salah Ambo. Situlah Ambo ketemu. Dan kebetulan kemarin kok ada yang Ambo kebetulan tidak tahu nak ngajak siapa kan untuk nari kok. Mau main lah kak Aloha waktu itu lagi akustikan kayak rombongan daeng kan. Udah Ambo, enggak dek. Jadi bang ya. Udah. Memang loka tuh bisa dari mana aja ya. Nongkrong-nongkrong bisa didapet loka gitu ya. Iya memang. Ya begitulah anak muda ya. Tapi kalau kita lihat kini musisi-musisi Bengkulu gitu kok memang lah produktif galau ya. Sampai-sampai studio musik recording juga kok bisa dikatakan berserak banyak loka gini menurut kau tuh cak mana? Apakah memang zamannya udah harus anak-anak Bengkulu kini harus buat karya? Memang kan kita tahu dulu kan Bengkulu tuh sibuk ya festival baik kan. Nah kini kok ngapo bisa jadi
anak-anak kalau udah buat karya cek mano ceritanya Bengkulu. Kalau Kalau bisa dikatakan agak telat sih sebenarnya. Cuman ngapo cek tengah. Apa yang mendorong tuh butuh udah buat karya cak ini? kalau menurut Ambo faktor influence kalau ke Ambo. Influence siapa nih kira-kira menurut kau yang jadi influence yang ada di Bengkulu? Yo, kita tidak muluk-muluk, kita di Bengkulu kok. Pembuka jalan anak-anak aku ngetek segala-galanya dulu. Setahu Ambo ya zaman Ambo. Zaman Ambo dulu ada abang-abang dari kolesterol. Oh ya kolesterol. Abang dari kolesterol. Ambo masih SMP itu, masih muda bang berarti bang. PI, bangaan. Iya. Terus? Ambo juga zaman SMP dulu bukan lebih ke jarang malah festival Ambo. Oh, ya. Ambo SMP, buat lagu kami dulu. Aspenda ya? Aspenda. Aspenda. Band yang orang tidak tahu kemana. Mati kamu. Terus? Nah, jadi di situ tuh SMP kami otak Ambo memang bukan dari dulu ya malah otak Ambo ya. Tidak ada selera untuk festival. Apa? Karena Apa keterbatasan skill mungkin? bukan itu. Kalau menurut Ambo zaman itu tuh sama udah. Ambo kan suka kadang-kadang baca-baca, nulis-nulis kan. Jadi suka nak buek tuh maksudnya tuh. Tidak muluk-muluk untuk cewek Ya intinya untuknya cewek dulu ya alasan. Tidak usah munafik anak band anak. Rata-rata anak band itu ya alasannya biar keren ya. Iya betul. Tapi setelah perkembangan zaman masuk SMA kan. Nah, festival pun juga sekali-sekali. Tapi memang tetapnya buat lagu kan. Rekaman sama Bang Dedi tahun berapa tuh. Jadi Lister. Iyo. Yang buat album Artemo juga. Jadi habis itu mulai Aspendal ada lagi itu kan. Aspendal ada lagi. Ambo tapi masih nulis-nulis walaupun dengan keterbatasan suara Ambo. Aspenda tuh siapa sih vokalisnya? Teguh ya. Yo, Teguh dulu. Namanya Teguh. Teguh Joshua Eliezer Sigiro. Di mana tuh orangnya gitu tuh? Orangnya di mana? Di Starbucks Jakarta kalau tidak salah Ambo. Di Starbucks Jakarta. Kerja di luar dia sekarang. Iya. Ya. Batak. Itu Ambo pernah nengok Aspenda ya pertama kali. Itu waktu kita opening Paling Teduh kalau salah. Pernah ada sih? Jadi Paling Teduh. Ya. Oh itulah, itu namanya aja itu tuh. Tapi Aspenda kan? Namanya aja. Ngapa dibawa Aspenda namanya di situ? Orang-orangnya beda. Tapi berarti kau yang bawa nama Aspenda. Iya. Waalaikumsalam, bes. Gabung. Nah ini anak muda Bengkulu juga nih. Ini bujang gadis Bengkulu. Masuk aja, masuk. Bujang gadis yang pialanya tidak diambil. Iya. Masuk. Kalau diambil Lagi buat konten, santai aja. apa kabar? Teman kuliah. Kalau di kamera cak school nah. Iya, lanjut dulu ya bentar ya. Nah, jadi tadi ngobrolnya bahas apa tadi? Oh, yang di Aspenda. Jadi itu tuh kami tuh sebenarnya kan waktu itu kan mau kuliah di hukum kan. Kuliah di jurusan hukum sempat. Tidak tamat. Iya, udah tamat gua ada. Kamu kuliah dari tamat. Oh iya, pertama di ISI yo. ISI Jogja. Karena something special. Ada sesuatu hal yang membuat Diki harus balik. Iya, jadi harus balik. Terus ujung-ujungnya dapet Unip ya. Ini orang hoki ini nih gue. Masuk Unip. Pai telat pas tes. Yang aku salut dari kau tuh tidak niat tapi kau dapet itu nah. Nah, yang kawan aku justru yang niat-niat. Nyo inget aku cerita itu nyo nginap rumah Mbo. Nyo jam 8 sampai jam 10-an tuh nyo belajar untuk tes SBMPTN di Unip. Di Unip ya? Oh iya. Hukum enggak? Hukum. Iya betul. Jadi nyo ikutnya tuh nyo belajar dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam nyo belajar, jam 12 kurang tuh nyo tidur. Ambo jam 2 malam baru nak tidur tuh. Ya. Nyo lah tahu ruangan mana yang nyo nak tes. Ambo belum tahu sama sekali. Jam 8.05 peserta harus ada di situ. Ambo jam 9.15 baru sampai Unip dan tidak tahu ruangan mana Ambo.
mau masuk Hah? telat, tapi memang enggak apa-apa masuk telat kan. Tapi pokoknya selesai waktu, habis waktu selesai cek tujuh pokoknya. Ya udah mau masuk pas pengumuman kelang 2 bulan apa sebulan waktu itu kan. Pengumuman dia ngomong, "Dek, kuotamu habis tolong bukai, Dek." Masih APBB dulu kan. Ambo bukai. Woi, dak lulus kau, Dit. Terus dia ngomong ke Ambo juga lulus lagi kau, Dek. Ambo buka ya Ambo. Lulus semua. Memang rezeki ya. Padahal ngisi masing-masing aja tuh ya. Tidak juga. Oh, tidak juga, mikir juga ya. Iya. Tapi memang zaman itu Ambo kan paling benci kayak matematika kan. Ambo tidak kerja kan matematika sama sekali tidak kerja. Serius, tapi kau jawabnya sih mana? Tidak ada matematika mau tinggal aja karena mau tahu jurusan hukum tidak ada matematika, ada butuh matematika. Oh iya benar juga ya, hukum ya. Memang tidak ada tes hukum ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu taktiknya lah. Peluang. Iya, peluang. Iya. Jadi memang Diki kok salah satu orang yang sangat beruntung juga ya. Dari segi materi bisa dikatakan ya, sampai bisa buat studio. Oh ya, by the way kok studionya Diki ya. Studio recordingnya Diki di Baladewa Recording itu ada di mana, Dek? Di Sawah Lebar. Jalan Meranti 4. Jalan Meranti 4. Terus juga di sebelah ini ada rental musik juga yang baru buka ya. Baru buka. Baladewa Studio Band ya. Oke, 1 jamnya berapa? 60 menit. Iya, 1 jamnya 60 menit dan harganya sekarang mungkin 70 lepas ya? dari videoku 70.000. Oh, 70.000. 70.000. 1 jam ya? 1 jam. Setengah jamnya? Setengah jamnya 40.000. Satu shift 1 jam setengahnya 100.000. Yang untuk 2 jamnya 130.000. Jadi ada potong-potongan dikit kalau ngambil ikut. Jadi memang harus dari awal lah pastikan dulu berapa jam gitu ya. Iya. Kalau untuk shift. Untuk shift. Tapi kalau kita main tambah, harganya normal, Cik. Iya, tapi itu juga sih memang salah satu dilema penjago rental ya, rental musik. By the way, adekmu juga jago rental ya, si Farhan di Antarmo. Ada anak tuh datang yang pertamanya sejam. Orang lah nunggu pulau di luar. Ndak pulau nambah sejam. Nah, itulah yang buat kau cek itu pakai SIM itu kan. Nah, itu seringnya itu tuh. Jadi juga, bingung gitu. Untuk kawan-kawan di Bengkulu kok, untuk masalah bookingan. Nah, karena Eko ini sekalian ya. Untuk bookingan di segala studio Bengkulu lah. Kalau booking jam 7 kurang 10 itulah datang. Nah, jangan booking jam 7 setengah 8 datang. Nah, itu caknya memang dari dulu cak itu kan. Mundur. Kami kok bukan cak mana ora. Bukan cari duit tuh bukan karena cak mana, tapi dari jamnya tuh nah. Kami ngejar waktu. Ada manajemennya juga ya, memang kontraktor. Satu hari memang 24 jam. Tapi kami tidak mungkin buka 24 jam. Dan kamu tidak mungkin 24 jam juga main kan. Dan juga sih kok karena ini lagi masuk-masuknya gitu zona-zona corona ini, corona COVID-19 ya. Di setiap yang masuk sini harus cuci tangan. Untuk sekarang yo. Jadi ngapain tidak disiapin di depan situ? Aku suruh ke belakang. Oh, suruh belakang dulu. Yo, jadi apalagi kalau anak-anak aduh kan tampang-tampangnya tampang-tampang penyakit. Jadi yang suruh belakang. Kalau ambo yo, kalau kemarin pernah sempat ada di salah satu restoran yang bukan restoran ya, tempat makan yang ada di Bengkulu ya. Jadi dia tuh memang udah sediakan wastafel atau apa di tempat di depan itu. Jadi ditulis di situ sebelum masuk cuci tangan dulu. Itu mungkin saran aja sih kalau enggak coba juga kan. Apa taruh sabun Lifebuoy di depan tuh kan. Pokoknya toko ke belakang. Ambo suruh cuci tangan pakai sabun cuci piring. Iya. Kalau udah piring kotor sekalian cuci juga ya. Iya. Ya. Ini by the way Deki juga salah satu personil bandnya Antarmo gini ya. Iya, dan kau vokalisnya. Ya. Apa ganti ya? Jangan dulu lah, masih jalan terus. Meskipun ada kesibukan masing-masing kita, tapi kita usahakan tetap jalan terus ya. Mudah-mudahan kita ada project lagi kok untuk buat single ya. Sebenarnya Ambo kok nyapi lagu religi. Oh ya kemarin. Ya. Tidak jadi ya kita ya. Tapi belum sempat terrealisasikan. Ya mungkin karena ada beberapa faktor lah ya. Karena kalau menurut Ambo juga kalau tidak mempersiapkan lagu-lagu religi itu memang kayaknya sebulan sebelum atau 2 bulan sebelum kita harus sudah siap sih. Udah harus selesai malah. Nah, karena waktunya sempit kan. Jadi Ramadan. Pas Ramadan tinggal aja.
Deki juga kalau pembuatan ini ya, pembuatan studio studio recording ini dia sebelum buka ini belajar dulu kan di luar dah. Ya. Ini Sebenarnya buka dulu. Buka Buka dulu. dulu. Pemahaman Ambo tuh waktu itu sekitar 40% 50% lah. Karena Ambo memang jurusan juga multimedia dari SMA kan. Oh ya, di SMK 3 ya. Ambo ngapo lah. Maksudnya karena gaya Ambo kan dagang kan. Ngapo Ambo tidak dagang? Pertama karena gaya lagi bangkrut. Kapan? Ya gini kok, maksudnya lagi sepi. Oh, lagi sepi. Oh, karena corona ini ya. Bukan gini sih. Udah setahun kok. Memang lagi sepi kan. Kedua karena memang Ambo hobi komputer juga. Jadi cak mano komputer. Ambo gawe itu hati Ambo senang. Ambo komputer jalan. Musik Ambo masih ada aja. Nah, itu pertanyaan mungkin Ambo pribadi dah. Mungkin kawan-kawan juga mungkin banyak yang tanya. Ikut duit sebanyak itu untuk buat studio recording, kayak studio band, dari mana bitinya dek? Ngepet. Anjir. Lunti. Iya pas kita kemarin itu ya. Tidak serius sih kan. Dari mana duitnya? Jadi Ikoko ada beberapa tabungan Ambo. Tabungan Ambo terus Jual motor sempat ya? jual motor juga. Memang jual motor itu untuk recording ini? Iya. Oh. Memang untuk recording kok. Jadi sebenarnya bukan motor aja yang mau jual. Apa aja tuh? Ada juga barang-barang yang lainnya. Terus jual diri juga- kadang ya? Kadang-kadang jual diri. Terus? Ada juga dibantu kayak kawan. Mau minjam duit kawan Ambo. Oh gitu. Jadi- Lah balik gini kok. Masih proses. Tolong ya, yang punya duit ditagih terus lah. Jadi jangan kamu anggap Ambo kok disiko hidup tenang kok. Dikejar. Oh ya, by the way kan presiden ini setahun nggak boleh bayar cicilan kan? Wah, Iya. elok lah tuh. Iya kan? Tapi itu kan berlaku untuk di finance. Iya. BFG. Ojek juga sih. Iya. Ojek, mobil taksi kan. Kalau Ambo apa manusia sama manusia. Oh Dia wajib bayar. Dulu? Jadi kalau ngapu Ambo seberani ko, Ya asli beraninya. ngapu Ambo seberani ko, Hmm. karena Ambo lah pernah coba hidup tuh, jangan ada. Mungkin sepanjang jalan orang Ambo lebih panjang aja tenana. Kalau orang ngomong tentang kegagalan, Ambo kok gagal bukan Ambo karena tidak bisa ya. Tapi memang karena memilih. Memang harus berani lah ya. Nah, jadi ngapu Ambo iko, yaudah aku sebagai untuk sementara Ambo tidak makan selamanya di siko maksudnya sebenarnya. Berarti bakal tutup nih kalau Tidak. Oh, tidak. Maksud Ambo tidak bakal stay di siko terus. Kalau memang iko maju, jadi tolonglah kawan-kawanmu dulu. langsung. Kawan-kawanmu dulu. Jadi kita tuh cobalah jangan ngecek. Studio Bengkulu kok buru, ya. Orang memang nggak. Bukan buru sih menurut Ambo. Ya Ambo sih. Ya Ambo pun nyong mixing, mastering tidak perlu bagus-bagus nian, tapi layak. Nah, Kalau kamu nak elok, di berapa luar. biti kamu punya? Iya. Kamu diminta $1.200.000 bela pening malah. Berarti ada uang ada kualitas ya. Iyo. Iya. Benar juga sih, aku setuju itu tuh. Jadi terkadang kita banyak mungkin bukan cuma kita ya, hampir segala manusia yang ada di dunia kok nyon ndak murah, Elok. ndak elok, Iya. ndak banyak. Banyak, nak bersih kalau rekaman. Sih. Ya yang nanggung yang ininya kan, yang narik becaknya ini yang nanggung. Kami kok manusia, men. Jadi curhat sekalian ya. Iya. Mantap kan konten ini kan. sekalian curhat pisah di sini. Betul. Jadi musisi-musisi Bengkulu kalau yang misalnya ndak masuk di konten Ambo bisa curhat juga sih kok. Iya. Ini episode pertama ya by the way ya. Terus juga udah berapa musisi sih yang udah tadi jadi duitnya dari mana tuh minjem ya? Ada minjam, ada ditabung. duit sendiri, Iya. jual motor segala macam ya. Nah itu guys, jadi kawan kita kok buat studio kok bukan ngepet ya, seperti dibilang di kita tadi bukan ngepet tapi memang butuh perjuangan. Dulu Ambo juga pernah jualan kan? Jualan eksis dulu. Oh iya, telur pakai sosis ya. Iya. Tapi karena Oh iya, entrepreneur juga ya. Tapi dulu tuh jam manggung tuh masih enak nih kan. Tidak cak gini. Asli. Dulu kami antermo sehari pernah 4 kali main.
Yo. Sampai Ambo tuh anak pingsan. Yo. Jadi gaji kita 4 koma lah, dak. 4 koma tuh Iya. dalam waktu berapa hari coba? 4 hari main 2 hari koma kali. Ya jadi ya dulu sih memang lagi asik-asiknya ngejob ya. Iya. Itu kayaknya pas kita banyak ngejob memang peralihan dari antara festival ke karya-karya anak band ini dipakai Iya. di acara-acara ini ya, acara-acara korporat, acara-acara anak muda kan. Jadi mereka udah tahu selayaknya dimanfaatkan musisi kok sebagai apa di suatu acara itu, bukan cuma sekedar festival untuk meramaikan acara baik kan yang dulu itu kan. Itu punya harga gini. Nah, Jadi- memang udah seharusnya musisi Bengkulu tuh ya itu. Kita Jadi- ada pola pikir dan juga sekarang kayaknya memang udah diterapkan ya. Iya. Kayak kalau band-band kita yang lagi naik kok siapa sih? Bakardi yo. Bakardi, Tuan Muda. Fake Island. Wah, Fake Island tuh yang lagi konian. Lagunya apa tuh? Judulnya? Apa sih? Jangan kau lupakan aku. Judulnya apa ya? Lupa. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Nah, itu tuh oke tuh. Jangan lupakan aku, Ra. Jangan lupakan tuh nih Ji. Oh iya. Jangan pernah lupa. Lagunya Fake Island tuh kalau menurutku cek mana sih? Ah, kita langsung kelari ke Lagu Ambo kan lah ngomong, Ambo ada waktu itu Ambo bikin postingan. Ambo kok jarang, maksudnya bukan karena Ambo sombong, bukan karena Ambo male, bukan karena apa, Ra. Tapi Ambo dengar lagu tuh, Ambo tidak butuh segala dari satu dari song sampai endingnya kok elok galau tidak butuh Ambo. Kalau Ambo sebagai pendengar, Ambo cuma butuh satu lirik atau satu notasi aja yang Ambo suka. Oh, jadi gampang diingat yo. Iya. Oh. Nah, jadi notasi yang kau suka dari Fake Island gimana? Teruslah melaju. Nah, Wah. Ambo bukan yang itu notasi dan kata-katanya. Mm-mm. Karena menurut Ambo jarang orang pakai kata-kata itu. Teruslah melaju yo. Ya, teruslah melaju. Pokoknya Ambo kalau dengar lagu tidak butuh satu sampai selesainya tuh lagu tuh elok. Nak musiknya bab, nak liriknya tuh eko. Tapi menurut Ambo punya satu notasi atau satu kosakata yang manis menurut Ambo. Diksi. Yo, diksinya elok. Pasti Ambo suka. Sesuai dengan nadanya juga ya. Itu ciptaannya Bang Anggi kan? Yo. Nah, itu beruntung tuh Fake Island tuh dapat karyanya Bang. Tapi selain Bang Anggi juga karya-karyanya semuanya bagus-bagus tuh. Iya. Kayak apa? Di mana kini? Nah, itu bagus juga tuh. Sama yang pertama kali itu ada jutaan senyuman. Otak seindah ini tuh. Tak seindah dulu. tuh. Tak seindah dulu. Itu bukan yang kedua, Ra. Yang pertama itu. Pertama. Oh, yang pertama. Ra. Itu Oh, Bang Erik itu juga. Bang Erik, Wah, directnya. video klipnya gede yang directnya sama Bang Erik. Iya. Yang direct, yang buat segalanya Bang Erik. Ada sembara kemarin Iya, ya. iya. Tapi kita sempat tersalip oleh Fake Island. Kali Iya. dari 50 juga. Jangan. Jangan rasis, Pak. Jadi sempat ada ini ya, sempat ada sayembara dari Bang Erik. Kita sempat nggak ngasih Iya. materi, cuman kayaknya agak telat kemarin ya. Iya. Fake Island dulu yang dibuat karena mungkin jodohnya belum di situ, tapi ujung-ujungnya dapet juga gitu Dapet. video klip ke Bang Erik. Gratis. Alhamdulillah. Itu yang Terima kasih paling Bang penting. Erik. Peace Bang. Thank you. Yang buatin video klip kita ingin bicara sama Sempurna Laku di Curup dalam waktu 2 hari 2 video klip. Gila nih itu tuh. Itu suatu kebanggaan juga ya untuk kita ya. Tapi Ambo satu sedih situ, Eng. Ah. Gigi Ambo belum rata. Makanya kalau kamu orang perhatikan di video klip tuh Deki tuh Karena gigi Ambo masih patah. Man. Kalau tidak saya tengok video klip kami. Iya. Kamu zoom ya, kamu screenshot. Tengok ya, dia nih ada kecil Deki tuh aku. Terus ada scene yang paling ganteng, hanya screenshotnya jadikan story dewe. Iya. Itu adalah Deki. Karena Ambo seumur hidup main drum. Nah. Berapa persen ya anak ganteng? Tapi gigi lah tuh gitu. Atau di Larang tuh gitu. Kebehel. Nampol di depan gue lah ya. ya ada. Nah, depan kok. Dalam mah. Oh jangan. Pokoknya merasa itu tuh sama-sama lah. Ada. Kita kalau ada di sebelah ke usaha, kita pasti tidak ke sebelah aku. Oh Kita iya. cari tempat lain. Cari pengalaman Karena baru kalau ya. kita kecewa, kita dalam mati. Gitu. Nah, itu. Setuju. Bagus juga pola pikir. Itu memang pengalaman tuh, Eng. Iya. Oh pernah kita sama lah cek minjam duit kayak orangnya tidak kenal lah kalau Iya. bisa. Kayak orang yang kenal. Jadi Iya, kalau waktu pacak hilang. hilang. Ya. Kita udah berapa tahun ya antar sama Deki ya? Dari 2000
berapa? 15 ya? 16. 2016 ya. Berarti udah 4 tahun gitu ya. 4 tahun. 4 tahun sama Diki. Formasi awal antarmu tuh sebenarnya awalnya dari bosan sih sebenarnya membahas antarmu formasi berapa. Itu tuh ada 4 orang. Festival terus akhirnya singkat cerita ketemu kayak Deki, ketemu sama Fauzan. Jadi sekarang sisa berempat, berlima. Ada Bang Anton terakhir masuk. Dia yang paling muda di antarmu tapi umur aslinya lebih tua dia. Sebenarnya masih berenam, tapi yang satu masih ngambang. Siapa Cik Zen loh. Iya. Zen, we miss you. Zen sekarang lagi sama Bang Didi di Lister. Tapi kayaknya dia sudah mendapatkan tempat yang sangat tepat. Tapi masih juga sih kok. Masih ya? Zen kini sibuk jadi asistennya Bang Didi Lister. Dan jadi gamers di Facebook. Wes, tapi sekarang memang apa aja bisa jadikan konten ya. Referensi kalau misalnya masalah referensi yo, inspirasi kau buat studio, recording sama band itu tuh apa sih? Siapa sih? Udah pasti bola Dewa lah ya, Dewa 19 ya. Kalau untuk studio gua ambo ada referensi siapa? Oh, tapi itu desainnya dari Ahmad Dhani ya, jadinya merah hitam. Yo, karena kebetulan ambo bukan cuma suko dewanya. Kalau dewa warna kuning, hijau tidak juga om pakai. Oh, oke. Memang suka warnanya. Memang ambo perpaduannya suka. Motor ambo dari dulu tuh merah kalau. Oh iya. Mulai dari Jupiter Z, CP ambo dulu. Terus sampai gini pakai Mio Soul di second gua. Merah hitam juga. Memang warna favorit kebetulan ya. Kalau mobil warna merah tidak norak, mungkin warna merah juga taruh. Ayo, Diki kau penggemar beratnya Dewa 19. Dewa 19 atau Ahmad Dhani ya? Dewa 19. Dewa 19 ya. Kalau Ahmad Dhani-nya kurang ya. Ambo tidak peduli kayak pribadi kayak kamu, ambo karyanya. Karyanya. Ikut ditengok juga bisa lihat koleksi kasetnya ya, CD, kaset dan CD. Ini ada Mahadewa ya. Mahadewa, Ari Lasso. Ini Dewa Galuh ya? Dewa tapi kurang lengkap. Iya. Oh, ini ada elemen juga, elemen. Itu rata-rata udah KFC itu tuh. Jadi ambo kalau kita beli di Bengkulu kan susah. Nyari di Bengkulu susah. Kaset-kaset yang ori itu kan. Jadi waktu paket hits apa namanya dulu tuh? Paket dari KFC lah. Combo hits itu kan. Jadi makan dapat kaset. Jadi kita kan ada kan iklannya kan. Silau Seven waktu itu, elemen apa-apa. Tertarik nak beli ya? Iya, tertarik nak beli daripada kita beli kaset, pesan selama kan. Iku dapat makan dapat kaset. Iya, dapat makan dapat kaset. Iku ngapa ada elemen sama Silau Seven? Karena elemen ambo sukonya nambah elemen. Iku albumnya yang berapa? Itu Save the Best for Last. Yang baru ini ya? Yang terakhir ya? Album terakhir. Ini banyak recycle juga dah. Ya. Nah, tapi ambo sebagai pendengar elemen dari zaman SD itu tidak puas ke album itu. Kenapa? Karena terlalu makso musiknya. Karena mereka banyak recycle dan terlalu modern mungkin ya. Ngikutin. Terus ada Ceylon Seven, ini album Anugerah Terindah ya. Itu album kedua dah. Kompilasi itu tuh. Oh, kompilasi. Oke. Ada Marcel juga. Ini lengkap belum ya koleksi kaset CD Dewanya? Belum. Ada enggak yang sampai kini kau ambun naknya kaset Dewa yang itu, CD Dewa yang itu? Alhamdulillah kini kok yang paling susah dicari itu. Oh, ada. Yang album 19. Ambil Oh, yang ini ya, yang album itu ya? Tidak 19 naik. Ini. Yang album pertama. Oh, ini. Oh, iya. Wih, ini. Pertamanya jadi album Iko. Ini album masih Ari Lasso kan? Iya, album pertama. Jadi album Iko kok 19 nama albumnya. Iya. Ambo sebelum dijelaskan gitu kan, memang punya buku Manunggaling Ahmad Dhani dulu kan. Wih, sempat beli juga. Ada bukunya? Kan? Masih ada? Ada di pasar Minggu mungkin. Di pasar Minggu. Oh, Abu kira masih dijual di pasar Minggu ya. Jadi orang banyak yang kok Dewa 19. Jadi sebenarnya nama albumnya 19. Dewa kok namanya. Jadi kalau album Ikola Dewa tuh yang Dewa 19 ya? Orang anggapnya Dewa 19. Lagu apa favoritnya di album itu? Selain lagu Kangen ya.
Kalau itu, kangen itu juga umat lah ya. Ya, si Tomat siapapun pacarnya cek fan. Iya. Tapi yang mau paling suka lagu di si Koko lagu Swear kayak bayang-bayang. Swear. Iya. Oh ini yang bahasa Inggris ya? Iya. Swear. Oke. Ya, Entah iya. benar nggak bacanya tuh. Ya, swear lah kalau kecek gitu tuh kan. Iya. Swear kayak bayang-bayang tuh. Iku dapatnya dari mana? Kok di toko musik di Jogja, kini lah ada lagi. Dari tahun 2016, 2015 nih lah tuh. Belinya tahun berapa? Tahun 2013. Oh, masih ada ya jualnya? Masih. Iku termasuk langka juga barang gue ya. Mesan tapi. Iya, tapi Nyola tidak discontinue waktu itu. berapa beli kemarin? Ikut kemarin kalau bandrolnya pokoknya 2 kali harga bandrol kok. 70 ribuan salah Bo. 70.000 untuk saat tahun itu tuh Kini lah ada dapat lagi. Itu kau SMP, SD beli kok. 2013 SMA lah ya. Oh SMA ya? SMA. Oh, susah loh tuh. Sebelumnya Ambo punya yang Ciko, Mm-mm. pakai bajakan. Nah itu segala orang kayaknya pernah bajakan ya. Jadi bajakan tuh ya udah macam empat aja. Jadi yang asli-asli di koleksi di sini. Nah, jadi album Dewa yang mana yang sampai kini masih ndak di koleksi kok? Yang ndak nian gitu. Apalah cukup lah segiko atau masih ada lagi? Iko kok album terbaiknya menurut Ambo. Nggak segalo ya. Ada satu yang kurang tuh album terbaik. Oh iya, yang kumpulan-kumpulan lagu Iya. sama Once ya. Album terbaik. Nama albumnya terbaik. Terbaik. Oh iya. Untukmu yang terbaik. Itu album sama Ari Lasso tuh Once tuh. sama Ari Lasso. Ari Lasso. Oh iya. Oke lah. Balikan lagi. Lah hilang pula. Masih sering diputar gak sih? Yang mana? Segalonya kok. Iko ambo khusus ambo simpan aja. Oh, untuk di koleksi aja ya. Iya karena ambo Kalau didengarkan di Spotify Jux lah ada ya. ambo udah pakai itu. YouTube. YouTube. Ya, iya. Oke, udah pernah ketemu langsung sama Dewa 19? Kalau untuk Dewa 19 yang ambo belum ketemu cuman sama Dani. sama Dani. Masih. Yang belum ketemu langsung ya. Rajanya ya. Yang Raja. Once udah? Once sudah. Di mana? Jakarta. Pas kapan tuh? Dulu zaman-zaman SMA kelas 2. Tapi tidak apa foto-foto karena dulu cecet itu lah kan. Anak kecil lah dulu. Iya. Umur berapa tuh? Muncul. SMA kelas 1 kelas 2. Belum ada apa yang canggihnya dulu lah. HP Kalau itu zaman kini lah ketemu Once lah upload pula ya. asli. Instagram ya. Ada langsung udah ya kemarin ya. Diwakili Valeri tapi. Oh iya, serius. Iya. Tapi waktu belum meeting ambo. Oh ya, by the way pacarnya TNI ya. Oh iya. Iya. Tangkok lah ambo. Oke. Terus terakhir kemarin baru udah ketemu sama Ari Lasso ya Di mana? di hotel apa? Oh, itu tahun berapa? Flash ya kemarin. Yo, jadi itu konser Ari Lasso tunggal. Itu gimana tuh perasaannya tuh? Kalau IO-nya pacak apa belum kemarin? Balik lagi beruntung bisa masuk gratis kayak Farhan ya kemarin. Ini memang orangnya beruntung ya kampret. Itu karena usaha tuh. Usaha ya. Kami nunggu, memang muka-muka melas tuh nah. Ya? Iya. Belum makan dulu kan? Yo, Tidak makan dulu. Tidak makan dulu. Orang untuk jumpa pers waktu itu bayar berapa harus beli yang gold apa yang mana? Jadi datang situ harus pers ya waktu itu. Iya. Ya? Dan kamu orang datang dengan muka memelas. Iya, yang bayar sekitar 1 juta berapa kan? Tiket waktu itu kan? Anjir. Jadi- Itu waktu itu kalau tidak salah IO-nya Bang Adit ya? Ya, Bang Adit. Bang Adit apa sih nama IO-nya? Lupa Backstage namanya. People. Nah, Nah, iyalah. Backstage People kalau tidak salah. Bang Adit, Big Adit. Big Adit. Nah, itu. Jadi waktu itu udah naik kata kamu. Wah, beruntungnya kau aja. Tapi aku sadar diri bang, aku tidak banyak makan bang. Marahan banyak bang. Cuma bawa balik 2 Iya. bungkus. Itu kemarin aku nak ngikut ke situ, nak nyusul kemarin cuma lagi ada kesibukan sayang nian. Kami nunggu dari jam habis zuhur. Dan Ari Lasso datang telat jam 3:30, 4. Wadah. Nunggu kami di situ. Dan yang ambo agak iri sebenarnya sama dia. Dia pernah ngobrol intens sama basis Dewa yang lama ya. Erwin. Erwin. Mas Erwin. Erwin ketawa ya? Erwin itu Erwin Nino. Erwin Nino. Erwin basis Dewa ya. Basis pertama Dewa. Basis pertama Dewa. Itu apa aja yang diobrolin itu? Sempat buat konten juga kan? Sempat buat konten tapi belum tak mau upload. Kenapa tuh? Ya karena belum pas aja waktunya. Oh, udah buat juga konten sendiri ya? Iya.
Di situ alhamdulillah kan beliau kan juga ternyata kamu juga baru tahu kan. Karena kita nganggapnya karena Dani yang banyak bikin lagu. Jadi orang kok nganggap Dani segala bikin lagu, padahal tidak. Oh, iya, Kirana kan dia nyiptain. Nah, Kirana itu lagu ajaib. Kalau tuh. Kirana liriknya tetap Dani. Iya, notasinya. Erwin. Tapi lagu tuh ini ya magicnya ya. Jadi Lagu-lagu ajaib ya. lagu yang Kok tau rapnya di mana? udah ada rapnya. Tidak ada rapnya. Udah ada memang. rapnya. Itu langsung dari. Iya. Langsung dari sumbernya. Jadi lagu tuh lagu jalan aja sebenarnya. Cak kau nyanyi medley lagu mah, kapan selesai selesai. Ngobrol aja sama Mas Erwin. Waktu itu Ketemunya di mana sih? jadi ceritanya Ceko. Jadi waktu itu waktu masih di Jakarta kemarin kan, waktu di Arsonika tuh. Siapa namanya? Pak Agus kok, siapa namanya? Mulut Bapak. Jadi Pak Agus Hardiman kok. Guru yang di situ ya? Bukan, itu bukan. foundernya. Founder. Oke. Founder, tapi juga beberapa kesempatan yang ngajar. Oke. Jadi di situ tuh nyenanyo kan. Kau nama punya studio punya ngecek kan. Apa nama studionya? Baladewa. Weh, fans Dewa dong yang ngomongnya. Kamu ngecek dalam hati ambo, bukan dalam hati ambo ya, dalam otak ambo tuh. Ngapa kalau kita ngomong Baladewa, orang ngomong langsung fans Dewa yo, cek tenan. Padahal Baladewa kan luas, ada perwayangan, ada Iko. Karena ya. mungkin memang orang taunya lebih ke Baladewa itu yo. Iya, ke musik ya. Musik kan lebih banyak orang tahu yo. Dibandingkan ke yang pengetahuan agak apa istilahnya agak beda. Kuno ya. Jadi pas itu Baladewa dong. Yo ngecek kan. Terus di konyola ngomong gitu tuh. Saya ada nih kan. Oh, udah belum kan. Udah lihat ini Kak, saya belum kan. Udah lihat konten saya belum yang di Arsonika, yang saya nanya tentang seputaran lagu Kirana. Ngomong gitu kan. Itu kan sama Erwin. Abang memang udah pernah nengok kan, waktu Tomboko lagi workshop itu kan. Nah, terus kebetulan juga ndak Iko beli alat apa? Tomboko jual beli alat recording second tuh nah. Nah, jadi kebetulan waktu itu tuh timingnya pas ambo ketemu Hariko, besoknya tuh Erwin tuh nak balik ke Surabaya. Terus Jadinya ngomong pas nian. Dikasihnya ambo WA Mas Erwin tuh kan. Jadi Pak Agus tuh dari Bandung kemarin, ambo dari Jakarta, ambo ke mana tuh? Tangerang kemarin. Tangerang nggak sih? Iya ke Tangerang nggak salah ambo. Ketemuan di situ. Iya, Di kafe ya kemarin ya? Iya, di kafe kayak apartemen itu lah. Oh itu beruntungnya gue bisa ngobrol langsung ya. Jadi ambo cek naeng. Mungkin memang ikut kita dak, naluri kita dak. Kalau kita belum ketemu, ngebu-gebu dah rasanya. Jadi pas udah ketemu, Ya biasa udah. aja? Maksudnya manusia ternyata kok cek nana. Nah iya juga, entah bulannya gendero. Tidak, maksudnya kekaguman kita tuh ada. Cuman pas nengok sifatnya, attitude-nya mungkin ya. Tidak, maksudnya cek nana. Oh. Mungkin ada orang ngefans kayak kau dak. Pas nengok foto kok, wih, pas ketemu. Kalau nyawaras dak, ya selayaknya manusia aja, tidak dulu, tidak ada cek itu nian. Tapi ada loh yang fansnya memang fanatik sampai nangis-nangis gitu kan. Ambo alhamdulillah tidak sampai cek itu nian. Selebay itu ya. Tidak sampai Iya, selebay selebay itu ya. Yang ngobrol nggak pakirnya ambo pai situ, ambo jemputnya tuh. Ambo jemput ke apartemennya. Pikir lah kayak kau, ambo tidak pernah ketemu, ambo tidak tahunya siapa, ambo tahunya siapa, tidak tahu ambo siapa. Iya itu udah pasti. Mas, aku udah di depan mas, ambo ngomong kan. Udah tunggu bentar ya. Ya udah masuk track. Tidak ada ambo sengaja apa tuh. Tiba-tiba di radio tuh lagu Kamulah Satu-Satunya. Di radio apa tuh. Lagi mutar lagu tuh. Pas naik itu jalan dikit. Teng lagu Kamulah Satu-Satunya tuh. Lalu tuh ya cak mana menurut kau? Nyoy cetak kalau Kamulah Satu-Satunya tuh kan. Oh, iya juga. Notasinya nyoy tuh. Notasi ya. Notasinya, lirik Dani. Jadi pas ambo dengar lagu itu lagi di jalan tuh. Ya, ada perasaan kau, di sebelah kau ada penciptanya. Iya. Kau lagi dengarkan lagu Sejuta Umat, lagu Legend kau. Di samping orangnya langsung. Tapi ambo memang belum tak buka kecean karena di situ kan Pak Agus nak bikin konten. Jadi kalau ambo nanyus galunya langsung di mobil. Habis lah ya. Habis, enggak seru lagi. Iya. Jadi ya udah ambo
kami nyari kafe waktu itu kan, kafe-kafe dekat situ. Kebetulan ada live musiknya di situ tuh, ada live bandnya. Jadi yang Main juga dia. yo, Oh, drum, tidak main kami. Jadi yang lucu tuh anak-anak yang ngeband situ nah. Bawain lagu Dewa. Ya karena tahu ada Erwin kan. Oh. Karena tahu ada Erwin, pas bawain lagu Dewa tuh, aku tidak tahu ngapa Erwin kocak ida wah bawa lagu ambo dari situ, maksudnya apakahnya Santai aja. apakahnya sakit hati kayak Dewa, apakahnya cak mano, apakahnya lah bosan. Ya udah ini biasa aja. Aku mikir ambo kalau orang denger lagu ambo ya mungkin karena Video lah minimal ya, story kan lah minimal. story ya. Lalita Pulau Legend itu coy jatuhnya. Kelas Ringiko kan. Tapi di situ hilang kalau lah penasaran ambo untuk lagu-lagu, untuk lagu-lagu yang diciptakan. Karena ambo juga ada satu lagu yang ambo suka tuh kan. Apa tuh? Dari album Format Masa Depan tuh. Judulnya I'm Still Sure We Love Again tuh. Di situ Itu dia juga yang nyiptain tuh. Nyo yang ciptakan. Jadi Nyo yang ciptakan, ambo tanya lagu itu tuh. Jadi rata-rata lagunya tuh ngalir, Reng. Tidak dikonsepkan, ambo nak bikin lagu kok tidak. Jadi ngejreng kita tidak pe. Dan ada lirik dak. Nyoko Dani gue memang spesialis lirik. Karena mungkin dia sering baca ya orangnya ya. Jadi diksinya banyak. Kiblatnya gilo itu lanang itu. Ya udah tahu lah gitu ya, cuman otaknya Dani. Sepertinya udah berapa jam nih? Hampir sejam coy. Iya. 45 menit kita ngobrol nih. Tadi udah bahas masalah musik nih. Kini kita bahas agak sedikit intim. Masalah cewek. Lah berapa kali pacaran? Hah? Sera. Berapa kali? Berak tahu berapa kali? Yang nampak aja. Oh anjir, yang nampak aja bangsa. Iku enggak apa-apa ya dengan Valeri denger ya. Tidak apa-apa. Udah tahu galau ya? Tidak apa-apa. Paling tinju. Jadi Iya, ambo metean, ambo sebutkan aja lah namanya lah karena ambo gentleman. Bisa gitu pakai jari? Hah? Bisa gitu pakai jari ya? Kalkulator. Anjir. Tidak. Yang menurut ambo ado ya. Pernah misalnya nih yo. Yang tidak tersebut misalnya nonton Niko. Teringatkan DM aja. Biar ambo rubah lagi kata-kata. Apa yo? Jadi nggak tahu dah ambo kok buru-buru ceko. Mete muda ada yang buru. Kasih tahu nang kamu orang. Ambo pertama kali metean tuh kapan dak? SMP metean. Ambo dulu masih waras, metean sekali malamu, sekali lamu. SMP we metean apa lah, metean gilo-gilo geli-geli wae cuman. Metean kayak monyet lah. Iya, metean. Metean kayak monyet. Love monkey love. Mantap. Jadi ambo metean pertama kali itu SMP kayak Feni namanya. Feni Adaita. Ini metenya kawan ambonya. Ya. Dari SMA kemarin. Jadi kayak Feni metean dari kelas 1. Oh belum deng, kak dulu jauh. Masih ada sebelum Feni. anjing. Enggak, sebelum Feni ada namanya Iko Dwi Puspitasari namanya. Oke. Dwi Puspitasari. Saya nama Dwi itu ada banyak ya. Banyak. Dewi satu lagi ya. Saya dulu. Ada episode nih. Oh, oke. Tit. Jadi Dwi Puspitasari nyala nikah gini. Lah nikah, rata-rata mantan malah nikah kalau. Habis dari Dwi itu metean deke Anjing banyak juga ya. Feni Adaita tuh kan. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP lah. Udah kita persingkat aja lah. Berapa total segalanya? Kalau dijelaskan satu-satu lagu belum. Satu. Wah ya ampun, udah ngitung. Maksudnya Maksudnya anjing gitu. kalau cepet-cepet Dwi Feni. Susah. Lupa. 10 ada 10 enggak? Tidak sampai. Hah? Tidak sampai. Tidak sampai 10. Yang nampak. Babi. Tidak ada. Tidak sampai 10 ya. Jadi terakhir tuh pokoknya sama Valeri terakhir kan? iya, insyaallah. Katanya nak nikah juga bentar lagi kok. Mudah-mudahan ada jodohnya, ada rezekinya, amin. Kita ini kan di Antarmoni sudah 4 tahun kok sama Deki kan. Ada nggak kira-kira lagu yang kedepannya bakal Deki buat untuk Antarmo? Kalau ambo sebenarnya ambo kini kok lana ngajak kamu orang untuk ngalah. Ngalah cek kamu. Maksud artian ngalah tuh
menuju ke komersil. Karena kita apa lagi yang dicari kita? Kita maksudnya kalau untuk kerjaan dikit banyak lah do kan, personalnya. Bukan terlalu band lagi yang kita cari. Jadi kita cari namu berkarya aja lagi. Mungkin kita kan masing-masing punya idealisme masing-masing kan. Mungkin di balik komersil itu ada sentuhan-sentuhan idealisme juga lah paling. Nah, itu satu pesan dari siapa? Erwin yang memang ngambinge kan. Apa ramuan untuk bikin lagu? Mau tanya kan? Terpikir gak waktu itu Dewa aku jadi terkenal? Tidak pastinya. Kalau ngomong kalau terkenal tuh pikir. Tapi terkenal dalam lingkup situ-situ aja maksudnya. Sama kayak pikiran gitu gini. Tapi kalau untuk terkenal untuk lingkup yang se-Indonesia sampai misalnya Asia kan, dia terpikir. Tapi Dani terpikir itu visioner. Yo, memang visioner ya. Tapi kalau ramuan yo, kita di lagu tuh bukan 50 komersil, 50 idealisme bukan. Tapi 60 komersil, 40 idealisme gitu. Walaupun jangan ada kita misalnya ngeroknya atau bahkan metal gitu kan, bikinlah lagu yang kita merasanya masih dapet, orang mendengarnya lebih dapet lagi. Karena 60-40 takarannya bukan 50-50, ambo dapet kau dapet bukan itu, tapi ambo lemak dengarnya, orang lain lebih lemak lagi dengarnya. Nah, rasanya di situ. Dan kita kan punya album juga tuh, mini albumnya. EP lah kalau kata-kata orang gini ya, EP Antermo itu ada 5 lagu gitu ya. 5 lagu, satu lagu instrumen ya. Dari 5 lagu yang ada di album kita tuh mana yang jadi favorit kau? Bukan karena ciptaan Ambo ya. Oke. Oh iya, kebetulan dia ada satu ciptain lagu. Dari lirik sampai nada. Jadi di lagu itu kasih tau dulu dong apa judulnya. Oh iya. Ambo urut karena ada dari lagu yang paling Ambo suka dari boleh tuh. Jadi lagu dari 5 lagu tuh urutkan dari yang paling tidak suka sampai paling suka. Paling tidak suka. Iya, yang pertama. Paling tidak suka ingin bicara. Paling tidak suka. Paling tidak suka. Kenapa? Padahal itu yang paling banyak orang suka lah ya. Karena Ambo kurang suka liriknya. Oke, by the way itu yang buat kawan gitu ya. Kawan kita dibantu kawan lagi. Oke. Nah, itu kan ini ya sudut pandang masing-masing ya, selera. Terus kenapa tidak suka dengan lirik yang bicara? Maksudnya ya cek itu aja maksudnya. Cek itu aja tuh cek mana? Ya biasa aja cek itu. Oke. Biasa aja. Terus tapi kalau dari musiknya, kamu suka ingin bicara. Gitu. Ingin bicara kayak hilanglah kamu suka. Musiknya. Untuk musiknya. Oke. Karena kita beda-bedakan aja kan. Jadi pertama yang dari nomor 4 berarti yo. Ya kan? P321 kan? Instrumen juga dong masuk. Instrumen tuh ya suka lah. Suka. Kita urutin dari yang pertama tadi ingin bicara paling tidak suka. Yo. Bicara. Yang keempat. Yang keempat Ambo kurang suka hilanglah. Alasannya? By the way Ambo yang buat. Hilanglah. Karena hilanglah menurut Ambo berat. Liriknya bagus. Ini cari aman ya. Tidak, liriknya memang elok. Ya, terus lumayan lah liriknya. Bagian yang tidak paling disuka dari hilang malu. Aduh, apa namanya? Overtune yang memaksa, yang terpaksa menurut aku. Tiring. Di akhir ya. Tuh. Terus yang harusnya bukan yang tidak disuka, bukan dari tidak suka, dari yang disuka tapi dari bawah. Kalau tidak suka, ya acaranya kita sebagai personil kan. Ya oke. Sampai 3-2 kira. Yang kedua yang ketiga dong. Oh iya, yang ketiga Ambo suka Sempurna Laku. Karena nyo tidak mainstream. Tidak mainstream maksudnya di tengah-tengah tuh aduh teng beda ya. Teng maksudnya larian dari siko-siko tuh tidak apa ada twistnya. Terus pertama Kini Kau Pergi. Kedua Kini Kau Pergi.
yang ambo suka. Yang pertama Yo, itu instrumen tuh. instrumen yang paling suka malah ya. Oke. Karena instrumen tuh apa? Kita nunjukkan diri kita gitu nah. Jadi di situ Memang terserah idealisnya gitu ya, orang yang ide. suka-suka tidak sudah. Berarti kau lebih suka idealis dong pada saat buat album itu ya? Idealis tapi tidak ada apa-apanya. Tidak ada suaranya, tidak ada apa. Anjir, berarti tidak suka ke suara apa bangsa? Tidak, bukan itu. Maksud ambo di situ tuh Memang pure. Iya, kita tidak tertekan gitu nah. Ya. Tidak harus mikirkan Tidak Kau harus suka mikir dak yo orang yo, kau suka orang dak yo, kau pade dak yo, tidak. Tapi memang itu asli festivalnya itu di Iya, lagu jalan-jalan pembuktian jalan. itu ya. Ngalirnya itu ya. Ya di lagu kedua tadi kini kau pergi ya. Ini kau pergi. Ngapa kau buat lagu itu? Mungkin banyak yang tidak tahu. Apa tidak perlu dibahas ya? Jadi Ya dibahas. Oke. intinya lagu itu tuh Mm-mm. lagu yang mana dak? Untuk kawan kita, Ya untuk kawan ambo loh. Pak. kawan kita dong. Ya, kawan juga kita, ya? kawan kita. Untuk kawan kita, Kamu ngelamati kau pun bunuh diri wae. untuk kawan kita yang sebenarnya bukan untuknya sih, untuk jalan hidupnya aja tenang. Kalau untuknya harus manis-manis itu nana. Yang Harusnya. ibunya ini ya, yang ibunya Latiada. Iya kan? Yo. Hmm. Jadi ya ceritanya cek itulah. Kalau nak dengar aja lah langsung. Oke. Karena lagu tuh emang cak mana dak. Agak sakral ya. Kami pun tidak pernah bawainnya. Dan mungkin nanti bakal kita bawain di salah satu acara yang ada di Bengkulu. Karena kan ambo maksud ambo tuh kita buat lagu yang jenis-jenis sempurna laku cek tenang. Kini kau pergi ingin bicara ada apa-apa cek itulah. Tapi jangan terlalu yang cak hilang lah lagi. Oke, berarti memang yang Cak Manos galau bisa nerimo gini ya. Iya. Berarti Kita memang harus ngalah lah karena kita harus bukan karena kita kalah gundu rak. Tapi memang apa lagi nak kita kejar cek tenang. Itu cuma cari dasar cari popularitas dari lagu aja lagi. Oke. Panggung yang mana lagi? Panggung kita main di panggung lagu dangdut, lagu iko. Segala genre kita mainkan Iya. kalau gini. Ya itu sih ya, memang kalau udah pilihan band masing-masing lah ya kalau gitu ya. Kalaupun tidak berubah juga manusia bisa berubah ya, sedetik aja bisa berubah manusia kan. Jadi itu kan pilihan, tidak ada yang salah dari itu kan. Tidak ada kebenaran yang hakiki. Iya. Itu kata terakhir dari Deki di video ini. Tiada kebenaran yang Hakiki. hakiki. Oke. Tapi Kiki benar ya? Kiki dikawur. Kiki. Oke, itu tadi kalau yang mau tahu Kiki siapa ya cari aja di Instagram mungkin. Itu kawan kami tuh, cuy. Iya. Dan itu mungkin beberapa menit bersama Deki Amsyah Antermo, Iya. a.k.a. Deki Antermo. AKA Deki Supriyamsyah. Iya. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, boleh di like, komen, dan share ke teman-temannya yang ada di Bengkulu, karena kalau menurut saya ini konten yang apa ya? Ini sebenarnya saya hobi. Hobi ngobrol, hobi nanya-nanya sama teman-teman musisi. Jadi daripada cuma ngobrol-ngobrol nggak ada hasil, mending kita buat karya seperti ini kan. Iya. Ini bisa jadi sebuah karya, tapi dengan konsep yang simple, sesederhana mungkin. Mungkin untuk selanjutnya kita cari lagi. Mungkin nanti, tadi sebenarnya udah ada polling. Iya. Udah ada polling di Instagram, cuman yang respon dikit. Kau kurang itu, Leng. Kurang promo. Ya? Kau tuh lah followers beli itu. Anjir. Tidak beli gitu men, kita murni. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Bengkulu, nanti selanjutnya bakal saya coba tanya lagi di Instagram siapa aja yang bakal kita interview di interaksi. Iya. Interview kawan-kawan musisi kawan-kawan seniman dan musisi ya. Jadi yang suka like, komen, subscribe kalau memang ini ditunggu-tunggu. Dan kalau tidak suka dislike aja nggak apa-apa karena ini demokrasi. Iya nggak? Oke, jadi sampai ketemu lagi di interaksi berikutnya. Bye bye. Dadah.